Pemirsa di rumah, kita lanjut pada segmen yang ketiga, yaitu segmen pendalaman tema debat. Meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat dalam menyelesaikan persoalan daerah Kabupaten Kota Waringin Timur di masa pandemi COVID-19. Pada segmen ini ada 2 pertanyaan untuk masing-masing pasangan calon. Setiap pertanyaan akan dijawab secara berurutan. Waktu menjawab pertanyaan untuk masing-masing pasangan calon adalah 1,5 menit. Sesuai kesepakatan, nanti pada soal yang pertama ini akan dimulai pasangan calon nomor urut 3, kemudian pasangan nomor urut 2, kemudian pasangan nomor urut 4, dan terakhir pasangan nomor urut 1. Pertanyaan untuk pasangan calon nomor urut 3. Salah satu program Anda yang ditawarkan adalah pembangunan infrastruktur perkotaan dan pedesaan. Pertanyaannya, bagaimana atau pendekatan apa yang akan Anda lakukan nantinya, mengingat dalam pembangunan tersebut akan melakukan perubahan penataan baik lingkungan maupun masyarakat. Mulai. Terima kasih kepada penulis atau narasumber. Saya ingin jelaskan tentang program kami, yaitu ada 2, Bapak Ibu sekalian, tentang Kodim Beraspal. Yang pertama, kita akan menempatkan 1 set alat berat di 6 kecamatan wilayah utara dalam rangka untuk membuka akses jalan, karena ada beberapa desa di wilayah utara yang belum terbuka akses jalannya. Yang kedua, untuk normalisasi sekaligus untuk memberikan kecepatan dan ketepatan dalam rangka untuk mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur di wilayah utara, khususnya jalan antar kecamatan dan antar pedesaan. Juga terkait dengan program kami, yaitu pembangunan aspal dalam desa dan lingkungan kelurahan, di mana kita ketahui bahwa masih banyaknya Kabupaten Kota Waringin Timur yang belum mendapatkan infrastruktur yang memadai, khusus untuk pedesaan 168 desa. Kami punya program ke depan, 40 desa pertama, 30 desa tahun kedua, 30 desa tahun ketiga, 30 desa tahun keempat, dan 30 desa tahun kelima, sehingga 168 desa Kabupaten Kota Waringin Timur semua beraspal. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup? Cukup. Saya lanjutkan untuk pasangan calon nomor 2. Dalam penjabaran visi misi Anda menyebutkan memperkuat ekonomi menggerakkan sektor unggulan daerah. Berdasar kondisi ekonomi saat ini, kita telah mengalami resesi ekonomi dikarenakan dampak pandemi COVID-19 yang belum tahu kapan berakhir pandemi ini. Kondisi demikian juga berimbas pada masyarakat Kota Waringin Timur, yaitu terganggunya pertumbuhan ekonomi lokal dan regional. Sementara sektor unggulan daerah masih harus digalakkan. Pertanyaannya, apa program strategis Anda agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga pertumbuhannya, dan program spesifik apa menghadapi pandemi COVID-19 sehingga masyarakat Kota Waringin Timur tetap terjaga daya belinya dan tidak terjadi peningkatan pengangguran? Mulai. Yang pasti kami akan memberikan peralatan maupun perikanan untuk keperluan menunjang kegiatan dan meningkatkan produksi serta kualitas produksi. Juga menumbuh kembangkan usaha secara digital atau online di masyarakat dengan memberikan
pembinaan dan permodalan dengan memungsikan secara maksimal dinas-dinas terkait perkembangan dan koperasi bekerja sama dengan perbankan. Untuk membangun situasi ekonomi ini, pertama kita akan memastikan dana APBD kita prioritasnya adalah bagaimana menggerakkan sektor ekonomi. Jadi size atau budget yang kita gunakan untuk yang tadinya sedikit untuk sektor unggulan, maka kita benahi, akan kita perbesar. Misalnya di sektor pertanian ini pengadaan bubuk gratis, pupuk bibit gratis, kemudian bersubsidi. Kemudian selanjutnya di sektor perikanan misalnya kita ada sektor unggulan, kita akan membantu nelayan bagaimana mereka daya tangkapnya, kemudian pendapatannya bisa meningkat dengan membantu alat tangkap ikan. Kemudian juga selanjutnya di sektor misalnya di peternakan, kita akan bantu bibit Waktunya ternak. habis. Pertanyaan untuk pasangan nomor 4. Dengan tidak meratanya sebaran jumlah penduduk pada 17 kecamatan di Kabupaten Kota Waringin Timur, maka berdampak pada tidak meratanya layanan publik yang diberikan. Salah satunya adalah layanan pendidikan, di mana berdasarkan data Kodim dalam angka, menurut angka partisipasi sekolah cenderung menurun dari kelompok umur yang lebih tua, di mana angka harapan lama sekolah sebesar 12,69%, sehingga program wajib belajar 9 tahun belum maksimal. Pertanyaannya, melihat fenomena demikian, bagaimana langkah strategis, terencana, tepat, dan terukur dapat dirasakan langsung program pendidikannya untuk masyarakat di 17 kecamatan Kabupaten Kota Waringin Timur, terutama pada kecamatan, kelurahan, dan desa terluar, terdepan, dan tertinggal pada 5 tahun mendatang. 1,5 menit, mulai. Terima kasih. Terkait dengan pendidikan, program kami adalah terutama jangan ada anak-anak bangsa di Kota Waringin Timur ini yang putus sekolah. Kami ingin menjadikan anak-anak bangsa, anak-anak kita ini menjadi anak yang cerdas, anak yang pintar, anak yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Oleh karenanya, bagi masyarakat yang tidak mampu untuk mengecam pendidikan, akan kami gratiskan dari semua tingkatan, baik pendidikan umum, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan. Kemudian untuk meningkatkan mutu pendidikan, kualitas pendidikan, kami akan mengadakan diklat terutama kepada tenaga-tenaga pendidik untuk memberikan dan penambahan SDM tenaga pendidik, karena ini juga salah satu upaya kami, di mana kalau tenaga pendidik sudah punya SDM yang handal, yang mantap, ini adalah salah satu upaya kita di dalam memberikan informasi-informasi pendidikan kepada anak-anak bangsa kita. Satu desa, program kami adalah satu sarjana. Kami ingin anak-anak kita yang cerdas, yang tidak mampu, akan kami gratiskan untuk kuliah sampai sarjana. Terima Waktu kasih. habis. Terima kasih. Pasangan calon nomor urut 1. Saya bacakan. Pandemi COVID-19 membawa keniscayaan berupa adaptasi kebiasaan baru dalam aktivitas kehidupan kita. Demikian juga pada kegiatan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh birokrasi pemerintah. Di era revolusi industri 4, suka tidak suka, pelayanan publik harus beradaptasi dengan sistem yang terdigitalisasi. Sementara itu, akses internet masih belum merata di Kabupaten Kota Waringin Timur. Pertanyaannya, apa tanggapan pasangan calon terhadap realitas tersebut? Serta bagaimana agenda strategis yang paslon tawarkan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital? 1,5 menit, mulai. Terima kasih. Jadi memang saat ini
kita sehubungan dengan pandemi COVID-19 ini, maka terutama pelayanan publik itu akan sangat terganggu karena sangat menghindari tetap bertatap muka langsung. Nah, untuk itu maka mau tidak mau suka atau tidak suka kita harus sudah memasuki era digitalisasi. Nah, sementara daerah kita masih banyak daerah-daerah kita yang masih blank spot. Untuk itu maka program kita dalam rangka untuk pelayanan publik ini, kalau khususnya di perkotaan sudah bisa kita layani dengan sistem online, tetapi untuk daerah perdesaan itu masih offline. Kita akan memaksimalkan sarana-sarana lain seperti kita nantinya bekerja sama dengan Habis aparatur waktunya. desa. Habis, terima kasih. Ya, kita akan berlanjut pada pertanyaan yang nomor 2. Berdasar kesepakatan, yang pertama menjawab adalah pasangan nomor urut 3, kemudian 4, kemudian 2, dan terakhir 1 lagi. Pasangan nomor urut 3. Dari jawaban segmen 2 tadi dan pertanyaan yang baru saja tadi, mohon dijelaskan jika Anda terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kota Waringin Timur, kondisi kesejahteraan masyarakat yang ada di Kotim pada akhir jabatan Bapak nanti kira-kira seperti apa? Terima kasih. Terkait dengan perekonomian Kabupaten Kota Waringin Timur, terkait dengan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kota Waringin Timur, kita akan memberikan, yaitu dengan adanya pendekatan fasilitasi, pendekatan partisipasi, dan pendekatan regulasi dalam rangka untuk menopang kemajuan Kabupaten Kota Waringin Timur. Lebih khusus, kita akan menyiapkan yaitu beberapa program-program unggulan kita terkait dengan perekonomian. Dalam hal ini bagaimana kita mendorong pembangunan pertanian dalam arti luas. Sehingga untuk tingkat sumber daya manusia, kita sudah menyampaikan bahwa Kabupaten Kota Waringin Timur di samping kita memenuhi sarana prasarana fasilitas tentang keterkaitan dengan peningkatan SDM-nya, juga kita akan memberikan yaitu beasiswa 1.000 orang selama 5 tahun di Kabupaten Kota Waringin Timur. Cukup? Cukup. Ya, terima kasih. Selanjutnya pasangan nomor urut 4. Hampir mirip, Pak. Dari jawaban segmen yang kedua tadi yang Bapak sampaikan, kemudian ditambah dengan jawaban nomor 1 tadi, tolong bisa dijelaskan wajah Kotim dalam 5 tahun kalau Anda terpilih apa? Seperti apa? Dari jawaban Anda yang segmen 2 ditambah dengan yang jawaban tadi, kira-kira seperti apa wajah Kotim nanti? Silakan. Pasangan nomor urut 4. Ya, terima kasih. Di sini jadi terkait program-program kami ke depan, tentunya visi misi kami yaitu mengembalikan moto Kabupaten Kota Waringin Timur, yaitu Habaring Hurung, yang dimana masyarakat Kabupaten Kota Waringin Timur ini sangat luar biasa sekali, dimana kita menyadari pemerintahan selaku hakikatnya adalah pelayanan, yang dimana harapan masyarakat itu adalah keinginan, harapan, dan keluhan. Tentunya sudah barang tentu kami sebagai kepala daerah melayani, memberikan program-program solusi terhadap masyarakat kita. Tentunya kami meyakini apabila kami bersama-sama pemerintah dan masyarakatnya, tentunya Kabupaten Kota Waringin Timur lebih baik lagi dan lebih bercahaya. Terima kasih. Masih ada waktu kalau mau ditambah. Terima kasih. Dengan kebersamaan dan kekompakan antara pemerintah daerah dengan
seluruh lapisan masyarakat untuk membangun Kota Waringin Timur dari seluruh yang ada, maka itu akan kita rasakan. Hasilnya akan terwujud hasilnya dan Kotim akan bercahaya. Terima kasih. Terima kasih. Pasangan nomor urut 2. Hampir sama juga pertanyaannya, bahwa dari jawaban segmen yang kedua tadi ditambah dengan jawaban pertanyaan yang segmen tadi, yang pertama tadi, Anda bisa memprediksi kira-kira nanti kalau Anda terpilih sebagai bupati dan wakil bupati maunya seperti apa? Yang pasti terwujudnya Kabupaten Kota Waringin Timur yang sejahtera, unggul, peduli, ekonomi yang mantap, dan pastinya super jadinya. Cukup. Terima kasih. Yang terakhir, pasangan calon nomor 1 juga hampir mirip pertanyaannya Bapak Ibu, bahwa apa yang Anda jawab tadi yang segmen 2 dan pertanyaan yang terakhir tadi, kira-kira kalau Anda terpilih nanti itu mau seperti apa? Mulai 1,5 menit. Baik, terima kasih. Jadi yang pertama yaitu meningkatnya pelayanan dengan sistem digital, karena semua daerah itu tidak ada lagi yang blank spot, sehingga proses belajar mengajar itu bisa dengan daring, dan juga pelayanan publik itu bisa dilayani dengan sistem online. Yang selanjutnya juga terbangunnya infrastruktur yang bagus di setiap daerah, dan penurunan angka kemiskinan, itu penurunan angka pengangguran karena tersedianya lapangan kerja, dan pada akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kota Timur. Dan tentunya Kotim nanti ke depannya yaitu akan menjadi Kabupaten Kota Waringin Timur yang mandiri, dalam artian pemerintah daerah dan masyarakatnya mampu mengatur dan mengurus kepentingan daerah, rumah tangganya sendiri menurut prakasa dan aspirasi masyarakatnya, yang mana itu bisa mengurangi ketergantungan pihak-pihak luar tanpa mengurangi kerjasama dengan daerah-daerah lain, dan juga akan maju adanya peningkatan dalam penyediaan pelayanan, sarana dan prasarana pertumbuhan ekonomi, berkembangnya industri dan jasa, serta mampu menjawab berbagai dinamika perkembangan baik regional, nasional maupun internasional. Dan nantinya juga akan sejahtera ditandai dengan semakin meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat, serta tercukupinya kebutuhan dasar pokok masyarakat, pangan, papan, sandang, dan kesehatan pendidikan, Cukup lapangan waktunya. kerja yang didukung oleh... Cukup, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, hadirin, kita sudah menyelesaikan segmen yang ketiga, bahwa apa yang Bapak Ibu sampaikan itu adalah sebuah komitmen apabila nanti terpilih menjadi bupati atau wakil bupati, dan itu akan disaksikan tidak hanya kami semuanya, tapi juga itu janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebelum masuk ke yang keempat, kita istirahat sejenak.